Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Anak-anak Ibu semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan semoga bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Ya, sebelum kita memulai materi, terlebih dahulu Ibu mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga kesehatan. Pada masa pandemi ini di kabupaten kita masih merajalela yang namanya COVID-19. Untuk itu kalian tetap ikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Siapakah di antara anak-anak Ibu yang masih ingat materi minggu yang lalu? Tentang perencanaan produk, Bu, yaitu proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar, Bu. Terima kasih untuk Lista yang telah mengingat materi minggu yang lalu. Siapakah di antara anak-anak Ibu yang sering mengunjungi pabrik penggilingan padi atau pabrik bata? Tentu anak-anak Ibu sering mengunjungi pabrik penggilingan padi yang disuruh untuk orang tuanya untuk membeli beras atau menggiling padi. Baiklah, Ibu akan menampilkan video tentang pabrik penggilingan padi. Tentang masalah produksi masa penggilingan padi. Boleh tonton anak Ibu? Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, adakah di antara kalian yang sering pergi mengunjungi tempat penggilingan padi? Saya, Bu. Silakan Yanti, apakah yang terjadi di tempat penggilingan padi tersebut? Apakah ada terjadi produksi massal? Ya, karena Terjadinya produksi massal. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ada mesin, Bu. Mesin. Adanya mesin. Jawab. Ada, Bu. Bahan baku, Bu. Bahan baku. Ada lagi? Pabrik, Bu. Tanpa produksi. Sudah. Baiklah, Ibu akan menayangkan setelah Ibu akan menayangkan video tersebut, Ibu akan menayangkan PPT yang bisa kalian lihat di layar tersebut. Baiklah, kita akan menampilkan media pembelajaran. Tujuan materi kita adalah perencanaan produksi massal. Kompetensi dasar ada 3.10, menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10, membuat perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran kita adalah agar mampu menganalisis perencanaan produksi massal dan mampu mengidentifikasi proses perencanaan produksi massal untuk dunia usaha. Produksi massal dikenal istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus di mana produk yang dibuat dalam jumlah besar. Perencanaan produksi merupakan sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan kepada para pemesan dan pembeli atau konsumen.
Menurut teori Armstrong dan Kohler 2009, produksi massal adalah nama yang diberi kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Kita lihat, produksi massal itu terdiri bangunan pabrik, peralatan atau equipment, perkakas atau tool. Ciri-ciri utama produksi massal: 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. 3. Semua alur produksi bisa berjalan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Selanjutnya, kemudahan dalam kontrol produksi. Keuntungan dan kekurangan produksi massal. Keuntungan produksi massal: akurasi dan otomatis tinggi, kekurangan biaya tenaga kerja, tingkat produksi cepat, biaya per unit murah. Kekurangannya adalah sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain. 2. Tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. 3. Adanya biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. 4. Kurang beragam. 5. Memerlukan biaya investasi untuk membeli mesin. Untuk mendapatkan harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produk dengan cara: 1. Mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapat potongan harga atau diskon. 2. Membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. 3. Menambah kapasitas produksi. 1. Mengurangi biaya produksi. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas produk. 3. Segera merespon permintaan. 4. Memungkinkan inovasi baru. 5. Mempercepat produksi produk. 6. Rancangan produksi massal. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu: 1. Kualitas produk, biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapabilitas pengembangan. Dalam menyusun proses produksi massal harus mempertimbangkan: 1. Karakter produk itu sendiri. 2. Tingkat kesulitan produk itu sendiri. 3. Proses produksi. 2. Tujuan proses produksi. 3. Jenis proses produksi. Seorang wirausaha yang akan menyusun perencanaan proses produksi dan jasa harus mempertimbangkan dan memperhatikan. Seorang wirausaha yang akan menyusun perencanaan proses produksi dan jasa harus memperhatikan dan mempertimbangkan: 1. Skala produksi. 2. Jenis-jenis produk yang akan diproduksi. 3. Produk tahan lama dan atau tidak. 4. Sifat produk yang akan diproduksi. 5. Sifat permintaan terhadap produk. 6. Kualitas dan kuantitas produk yang akan diproduksi. Selanjutnya, persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Untuk menetapkan perencanaan proses produksi dan jasa, seorang wirausaha perlu memperhatikan berbagai faktor sebagai berikut: A. Manfaat produk bagi konsumen. B. Permintaan pasar terhadap produk. C. Potensi usaha seorang wirausaha untuk memperoleh keuntungan. D. Fasilitas operasi proses produksi. E. Kekuatan pesaing dari perusahaan lain. F. Kemampuan distribusinya. G. Pengembangan produk pada masa yang akan datang. Perencanaan produksi dan pengontrolan production planning and controlling terdiri: A. Layout adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Scheduling adalah menetapkan dan menentukan
menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang seenergi berbagai suatu kesatuan. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah atau untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam rating dan schedule. Selanjutnya, floor up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Tahapan perencanaan produksi terdiri 4, tahapan desain awal, tahapan desain produk, tahapan cara pembuatan, tahapan pembuatan. Nah, demikianlah media pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu akan membagi KPD yang telah yang akan kerjakan untuk kelompok. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing kalian. Anak-anak Ibu silakan peran kerja KPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Bisa nggak? Anak Ibu dikerjakan secara kelompok KPD tersebut. Boleh menggunakan HP bagi yang tidak tahu, boleh dicari di Google atau boleh juga dengan cara membrowsing di HP-nya masing-masing. Siapa yang sudah siap hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Oh, silakan kelompok Siti Dalita Norman membaca hasil diskusi kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mengembangkan produk yang diproduksikan secara massal pada usaha kilang padi. Jawabannya adalah perencanaan untuk melaksanakan kegiatan agar lebih terarah dan terkoordinir. Perusahaan menetapkan beberapa perencanaan, baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan jangka pendek. A. Meningkatkan volume penjualan. Diharapkan volume penjualan perusahaan dapat meningkat 10-15% dari tahun sebelumnya. B. Memelihara kelancaran operasional perusahaan. Maksudnya adalah memelihara kelancaran usaha untuk menyalurkan produknya kepada konsumen. 2. Perencanaan jangka panjang. A. Memperluas daerah pemasaran. Tujuan ini adalah berusaha untuk memperluas daerah pemasaran perusahaan sehingga dapat lebih memberikan jaminan usaha pemasaran produknya di masa yang akan datang. Saat ini daerah pemasaran produk perusahaan mencakup Jawa Timur dan Bali. B. Mencapai keuntungan yang optimum dalam produksi beras akan dihasilkan.
berupa beras. Dalam proses produksi pada perusahaan, tahap-tahap produksi sudah dijabarkan secara jelas. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Siti Zarita Norma dan kelompoknya yang telah membaca hasil diskusinya. Silakan dipersilakan untuk duduk. Dari hasil diskusi tersebut, apakah ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Menurut saya, melalui analisa SWOT pada perusahaan diperoleh beberapa strategi alternatif yang sesuai kondisi perusahaan dan dapat digunakan untuk membantu pengembangan perusahaan. Terima kasih untuk Eli Susan. Kita beri apresiasi untuk Eli Susan. Baiklah anak-anak ibu, apakah dari antara kalian bisa menyimpulkan hasil materi hari ini? Saya, Bu. Silakan untuk Siska. Kesimpulan materi pada hari ini dikatakan bahwa perencanaan produksi merupakan perencanaan mengenai jenis produk dan jumlah produk yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan dalam suatu periode produksi tertentu. Dengan adanya perencanaan produksi, diharapkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja dapat diarahkan dengan baik selama masa produksi, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan produksi berhubungan dengan pengendalian produksi. Artinya, perencanaan produksi berkaitan dengan aktivitas untuk menetapkan kemampuan semua sumber daya perusahaan yang digunakan untuk menjalankan proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu akan memberi itu soal evaluasi kepada kalian. Itu kalian kerjakan, setelah kalian kerjakan boleh kalian kumpulkan kepada ibu ke depan untuk ibu nilai. Silakan dikerjakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di soal evaluasi tersebut. Mari kita coba untuk mengadopsi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa mengadopsi pembelajaran hari ini? Lista, silakan Lista. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Perencanaan yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat dan mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Nah, terima kasih untuk Lisa telah membaca materi hari ini.
Baiklah, untuk selanjutnya, untuk materi kita pada minggu berikutnya yaitu tentang perakitan produksi massal. Nanti silakan anak-anak membaca buku atau referensi yang ada di browsing Google. Silakan kalian lihat, mungkin ada yang lebih paham tentang perakitan produk produksi massal. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita tutup dengan membaca doa. Silakan, siapa yang memimpin membaca doa? Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Asidia yang telah membaca doa penutup. Baiklah, sebelum kalian menuju pulang ke rumah, terlebih dulu ibu mengingatkan kepada kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang yaitu 3M, dan jangan banyak-banyak keluyuran keluar rumah, tetap di dalam rumah karena yang namanya pandemi ini tidak mengenal siapapun dan dimanapun. Untuk itu ibu akhiri materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.